dosen pengaku yang saya hormati, Ibu Niken Safitri Primasari SIMM, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk presentasi kali ini. Tak lupa terima kasih pula kepada teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat melangsungkan presentasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Leni Karisma Noviana yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini akan membacakan susunan presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama, sesi pembukaan atau perkenalan. Kedua, sesi penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab atau diskusi. Dan yang terakhir, sesi penutup. Baik, kita langsung saja untuk sesi pertama ini, sesi perkenalan, di mana kelompok kami akan membahas tentang mengelola risiko keuangan. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Putri Diana Anggraini sebagai presentator 1, Yeni Septiani sebagai presentator 2, Lailatul Hidayah sebagai presentator 3, Bella Kristiani Pun sebagai operator, Hoirul Nisa dan Kasih Rizka Utami sebagai tanya jawab dan yang turut berkontribusi dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Untuk sesi yang kedua ini, sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan Putri Diana Anggraini selaku presentator pertama. Kepada rekan Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan ya, izin memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk topiknya, yang pertama mengelola risiko keuangan, kedua jenis-jenis risiko, 3 metode untuk mengelola risiko, 4 asuransi portofolio, dan 5 pasar forward dan kontrak forward. Next, pengertian dari risiko keuangan atau financial risk sendiri merupakan bentuk kerugian yang dapat dihadapi oleh setiap bisnis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor, baik faktor terduga maupun faktor yang tidak terduga. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko keuangan tadi, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen. Next, langkah mengelola manajemen risiko keuangan yakni ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Kedua, membuat indikator penilaian dan tanggapan risiko. 3, menyusun perencanaan dan manajemen risiko keuangan. 4, mengimplementasi strategi yang sudah disusun. Dan 5, mengawasi dan mengevaluasi strategi yang dijalankan. Untuk selanjutnya yakni jenis-jenis risiko yang mana ada 3, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Kedua, risiko khusus dan fundamental. Lalu ketiga, yakni risiko statis dan dinamis. Next, jenis-jenis risiko yang pertama tadi risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya, ketika kamu mengalami kecelakaan saat berkendara, kamu mungkin kehilangan kendaraan kamu karena rusak. Tetapi jika kecelakaan tidak terjadi, maka tidak ada yang berubah dari kehidupan kamu. Next, lalu resiko yang kedua yakni risiko spekulatif adalah risiko yang jika terjadi akan memberikan kerugian. Namun jika risiko tersebut tidak terjadi, pihak yang berkaitan akan mendapatkan keuntungan. Misalnya nih, kamu mulai berinvestasi karena mengikuti tren semata. Ada risiko besar kalau kamu akan kehilangan uang. Namun jika risiko tersebut tidak terjadi, kamu akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Next, untuk jenis risiko selanjutnya yaitu risiko khusus dan fundamental. Risiko khusus adalah risiko yang dampaknya masih dapat diukur serta dikendalikan oleh kemampuan manusia pada umumnya. Risiko ini umumnya bersifat personal atau pribadi, misalnya kecelakaan atau tabrakan ya, lalu ledakan turbin dan kebakaran. Untuk risiko selanjutnya yaitu risiko fundamental, yang mana risiko ini adalah risiko yang dampaknya sangat besar dan masif sehingga mempengaruhi banyak orang. Misalnya, sebuah bencana alam dapat membawa risiko bagi banyak orang. Next, jenis-jenis risiko selanjutnya yaitu risiko statis dan dinamis. Risiko statis yaitu risiko yang muncul di luar faktor alami. Umumnya risiko statis diakibatkan oleh risiko yang tidak berubah meskipun waktu berjalan. Misalnya risiko bencana alam seperti banjir, tsunami, dan lainnya.
Lalu risiko dinamis adalah risiko yang muncul akibat berubahnya faktor-faktor ekonomi. Contoh yang paling umum adalah perkembangan teknologi. Misalnya teknologi otomatisasi dapat membawa dampak besar pada pekerjaan yang ada. Next. Sudah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama. Selanjutnya adalah metode manajemen risiko. Meskipun risiko tidak dapat dihilangkan, namun risiko masih bisa untuk diminimalisir dan dikelola dengan bijak. Agar dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, baik untuk urusan bisnis, keuangan, kesehatan, pendidikan, ataupun itu, kamu perlu memahami metode dasar dalam menanggapi risiko. Next. Berikut metode manajemen keuangan. Yang pertama, mengidentifikasikan risiko. Tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam melakukan manajemen risiko keuangan adalah dengan mengidentifikasikan risiko yang dapat muncul dalam suatu bisnis. Identifikasi risiko dapat membantu perusahaan memahami risiko yang dapat muncul pada masa mendatang, serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk dapat menghadapi risiko tersebut. Yang kedua, membuat indikator penilaian dan tanggapan risiko. Tanggapan risiko keuangan berfungsi untuk menentukan langkah apa yang dapat dilakukan sesuai dengan indikator penilaian dari risiko keuangan yang terjadi pada masa mendatang. Tanggapan risiko keuangan ini sendiri ada berbagai macam, mulai dari risk avoidance, risk sharing, risk reduction, hingga risk acceptance. Yang ketiga, menyusun perencanaan manajemen risiko keuangan. Di tahap selanjutnya ini, kita masuk ke dalam perencanaan manajemen risiko keuangan pada tahapan ini. Perlu dibuat perencanaan atau strategi secara rinci sesuai dengan hasil dari indikator penilaian dan tanggapan risiko keuangan yang telah dapat didapat sebelumnya. Yang keempat, mengimplementasi strategi yang sudah disusun. Strategi yang telah disusun dan disepakati oleh pihak manajerial akan diimplementasikan dalam bisnis tersebut. Pada tahapan ini, setiap orang yang terlibat di dalam strategi yang telah disusun harus memiliki komunikasi yang baik untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan dapat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi strategi yang dijalankan. Tahapan yang terakhir yang perlu dilakukan yaitu tahapan mengawasi serta melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Tahapan ini penting untuk melihat hal apa yang perlu diperbaiki ketika sebuah strategi sedang berlangsung atau untuk strategi selanjutnya. Next. Selanjutnya, asuransi portofolio. Asuransi portofolio adalah teknik lindung nilai yang sering digunakan oleh investor institusi ketika arah pasar tidak pasti atau fluktuatif. Short selling index futures dapat mengimbangi setiap penurunan, tetapi juga menghalangi setiap keuntungan. Teknik lindung nilai ini menjadi favorit investor institusi ketika kondisi pasar tidak pasif atau tidak stabil. Pasar forward merupakan tempat yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward atas mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Next. Selanjutnya adalah kontrak forward dilakukan oleh perusahaan multinasional, yaitu untuk mengantisipasi kebutuhan adanya penerimaan valuta asing di masa depan dengan cara menetapkan kurs untuk membeli atau menjual valuta asing tertentu pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau kontrak guna untuk melindungi nilai atau hedging oleh berbagai transaksi pembelian dan penjualan. Selanjutnya, kontak forward. Kontak serah merupakan transaksi yang didasari atas persetujuan kedua pihak untuk menjual dan membeli aset pada waktu yang
Transaksi ini diikuti dengan penyerahan barang sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang disetujui. Umumnya transaksi dilakukan dengan tujuan hedging atau lindung nilai untuk mengantisipasi perubahan harga di masa depan. Selain itu, ada pula yang bertransaksi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga jual beli atau disebut spekulator. Kontrak serah sebenarnya tidak hanya dilakukan pada produk komoditas saja, melainkan juga mencakup transaksi perdagangan valuta asing fisik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga yaitu Ila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus sektor perbankan. Di sini kita mengambil bagian perbankan ya, ambil Bank Mandiri. Penggelapan dana Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawali Senduk Bekasi, PT Bank Mandiri Tbk, melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT MaxD sekawan utama, yaitu Sartono, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah 2 orang, yakni Anam Syifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diterapkan. Namun, cek tersebut hanya ditandatangani 1 orang, dan itu diduga dipalsukan atau stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Next. Sampai saat ini, kasus Bank Mandiri ini belum ditindaklanjuti lagi lebih jauh oleh pihak-pihak terkait. Bank Mandiri berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa risiko manajemen adalah bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan risiko manajemen untuk mencapai return yang optimal bagi stakeholder, yakni pemegang saham, masyarakat, nasabah, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Next. Identifikasi apa yang mengenai Bank Mandiri terkait kerugian pada kasus tersebut. Next. Yang pertama, kerugian finansial, yang kedua kerugian likuiditas, dan yang ketiga kerugian reputasi. Next. Sumber risiko sosial. Risiko ini berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya pencurian, huru-hara, dan peperangan. Yang kedua, pada kasus Bank Mandiri di atas, sumber resiko berasal dari permasalahan sosial. Ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Yang ketiga, oknum yang terlibat dalam kasus pencairan cek secara ilegal ini secara langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Risiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada risiko fisik ataupun ekonomi, karena risiko ini datangnya dari hati nurani seseorang atau sekelompok manusia, sehingga yang harus memperbaikinya adalah pihak-pihak tersebut. Next. Jenis risiko yang dialami oleh Bank Mandiri yaitu risiko spekulatif, karena risiko ini sebenarnya dapat memberikan 2 alternatif bagi pelaku pencairan cek ilegal. Apabila tidak diketahui tindakan ini akan menguntungkan si pelaku, namun di sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku kejahatan tersebut dan bank dapat dihindarkan dari permasalahan yang lebih serius lagi. Next. Pengendalian risiko. Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindari peristiwa yang sama, melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan implementasian tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait. Misalnya seperti Dewan Komisaris, Direksi, Risk dan Capital Komite. Unit risiko manajemen adalah unit bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi
strategi secara optimal. Yang ketiga, Bank Mandiri menyusun profil resiko dalam suatu laporan profil resiko dan digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia. Yang keempat, kepatuhan pegawai. Yang kelima, bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas. Misalnya dengan pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas, merancang analisis skenario dan contingency plan, penetapan strategi pendanaan dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar. Next. Berikut daftar pustaka yang kita ambil dari beberapa jurnal. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ini. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum